Oke, dari kita mau ngebahas drama lagi ya. Ini lumayan anget nih soal Tokopedia TikTok Shop lagi. Jadi lu tahu kan account e-commerce tuh yang suka posting-posting meme tentang ya toko-toko online lah sama kejadian-kejadian yang ada di toko online. Jadi kemarin dia bikin satu status tuh yang bikin banyak orang kaget ya. Jadi ada satu orang di TikTok tuh yang nicknya Aksin Git. Jadi ini orang China lah. Gue panggilnya orang Cungko lah, lebih gampang manggilnya. Jadi si orang Cungko ini tuh suka ngebikin video ya, di mana dia tuh ke pabrik-pabrik orang Cungko yang ada di Indonesia. Ada juga orang lokal, cuma kebanyakan orang Cungko. Jadi dia kayak review-review, ajak ngobrol. Habis itu dia juga ada ngajak gitu orang-orang Cungko supaya ke sini, dibilang katanya kalau di sini tuh peluangnya masih bagus banget. Dan dia juga kalau gue lihat-lihat kayak punya usaha juga sih di sini. Ya habis itu juga dia ada ngebanding-bandingin lah produk-produknya dari Cungko sama dari sini tuh yang dimana katanya kalau di situ cenderung lebih mahal dengan kualitas juga yang lebih itu. Tapi itu sekali lagi itu bebas lah, itu kan opininya dia ya. Tapi yang paling heboh tuh ada satu video dia yang akhirnya jadi kayak polemik gitu ya. Jadi dia tuh ke kantor TikTok Shop sama Tokopedia. Dan di situ dia terangin kalau seller-seller tuh yang dari Cungko itu dapat fasilitasnya. Yang fasilitasnya ini benar-benar katanya tuh nyakitin gitu loh buat seller-seller lokal. Jadi kayak mereka tuh dikasih subsidi iklan gitu. Lo tau sendiri kan kalau kita sekarang tuh jualan nih iklan tuh udah mahal banget anjir, gak ada subsidi-subsidian. Habis itu juga dia bilang katanya kalau mereka tuh bakal dikasih kupon-kupon, voucher-voucher juga gitu buat bayar jadi pada tertarik. Nah, lu tahu sendiri kan sekarang di TikTok Shop sama Tokped, lu kalau bikin voucher ya lu ya masih nanggung. Terus ya ada katanya account manajernya juga katanya buat ngebantuin lu. Ya kalau itu sih wajar-wajar aja ya. Tapi yang terakhir tuh yang paling parah, lu tau gak apa? Jadi katanya mereka tuh dikasih bebas biaya layanan. Dan itu akhirnya kayak banyak tuh influencer-influencer tuh yang juga jualan online nih. Itu pada ngamuk-ngamuk, pada buka suara gitu loh. Terus seller-seller lokal juga banyak yang ngamuk-ngamuk. Kalau gue bilang sih wajar anjir ngamuk-ngamuk. Gue aja kasih lihat posan nih ke temen gue, itu pada ngamuk-ngamuk ya jualan online. Ya gimana nggak ngamuk, tai? Sekarang lu Tokopedia TikTok Shop ya, itu potongan tuh udah paling gak wajar aja, paling gede banget. Lu pengen aja, biaya layanannya itu udah ada tuh yang hampir 10% tuh. Itu ya udah pasti kena dah tuh. Terus belum lagi yang free ongkir yang sekarang lu juga wajib kena anjir itu 6%. Terus ekstra boost tuh program-program yang gak jelas lah yang pokoknya kasih cashback gitu segala macem gitu kebayar. Itu total potongan 20%-an tai. Ya wajar aja anjir mereka ngamuk-ngamuk gitu. Orang kan ada yang mau bilang juga kenapa udah ngamuk-ngamuk nih. Ya iyalah mereka sekarang kena potongan gitu gede. Habis itu juga perbandingan harga jual itu mereka masukin sama mereka jual tuh tipis. Ditambah lagi sekarang biaya layanannya nol, ya ngamuk lah anjir. Ya sekarang sih sejauh ini gue lihat-lihat si TikTok sendiri belum kasih klarifikasi ya. Si Aksin Git juga itu langsung buru-buru hapus videonya karena itu udah pada heboh di sini, orang udah pada ngomongin. Tapi kalau lu mau lihat itu udah banyak yang re-upload juga di TikTok, cuman ya udah pada di-cut-cutin juga, dicepet-cepetin juga, ya ada yang dikasih yang intinya aja. Ya cuma kalau masih ada yang punya video originalnya tolong send ke gue juga pengen lihat. Ya kalau menurut gua sih ya TikTok udah mesti klarifikasi sih soal ini persoalan gitu bener apa enggak karena daripada ini bisa ngerembet kemana-mana. Terus regulator juga kalaupun ini bener ya itu udah mesti negor. Ini sih bener-bener parah kalau gue bilang ya. Ya kan lu tahu sendiri tuh seller-seller lokal tuh udah lagi pada sepi-sepi gitu. Terus kena cekek juga biaya layanan ya separah ini. Jadi mau nggak mau tuh mereka mesti naikin harga. Ya kalau kayak begini bagaimana bisa bersaing tau gak lo? Jadi kan lu lihat sendiri aja sekarang seller-seller lokal tuh udah pada istilahnya megap-megap lah. Terus ada juga orang sekarang ya pada rusuh di komenan bilang katanya banyak bacot lu katanya. Lu mau jualan jualan aja katanya di toko katanya kalau nggak mau jualan juga ya udah katanya jangan kebanyakan ribut katanya di komenan-komenan. Iya bener, itu bener, lu nggak salah juga kalau nggak cocok tuh silakan cabut iya.
Cuman kayak nyakitin banget gak sih anjir, dimana lu tuh sekarang tuh lagi pada susah payah tuh gak lu orang seller-seller lokal gitu. Terus sekarang yang di luar tuh begitu aja gitu gak ada biaya layanan. Itu kan benar-benar parah kalau buat gua ya. Ya gua rasa sih ini orang-orang nih yang pada ngomong-ngomong kayak gini, gua yakin nih pada nggak ngejualan online. Kalau jualan online juga pasti ngomongnya nggak kayak begini. Orang terus mereka juga ada yang ngomong enak banget kok katanya. Ya udah katanya susah amat katanya barangnya lu naikin aja katanya. Masa ribet-ribet amat. Bagaimana mau dinaikin tai, gimana mau bersaing. Nih gua kasih tau aja, teman-teman gua tuh ya importir-importir gitu. Gue juga dulu kerja di importir, gua kasih tau. Mereka nih udah pada ribut tuh gak lo. Ributnya kenapa? Nih mereka masukin nih beli barang dari pabrik ya. Sama itu orang jualan di sini tuh harganya udah selisihnya nggak beda jauh. Bahkan ada yang lebih gila lagi tuh gak lu. Barang yang harga dari pabrik itu bisa dijual sama anjing kayak di Indonesia. Bagaimana sekarang kalau mereka gak dapet biaya layanan, yang kita dapet biaya layanan. Itu udah pasti harganya bakal timpang lagi. Dan itu katanya udah berlaku, tai. Makanya gimana ini nggak mau jadi ribut-ribut. Ya kalau gue bilang sih emang regulator lah ini yang udah mesti ngecek lah. Satu ini dicek bagaimana nih kok bisa kayak begini. Habis itu ya kalau ada tuh juga ditertipin, ditegor-tegorin juga. Ya soalnya kalau enggak ini bisa jadi kayak dipakai sama pihak-pihak berkepentingan gitu loh yang nggak bertanggung jawab buat hal-hal yang lain diarah-arahinnya. Ya, sekarang juga banyak udah selentingan-selentingan isu ya ngomong-ngomong di mana katanya kalau ini itu kemungkinan praktek-praktek cuci-cuci gitu loh. Ya, sekarang sih katanya nggak cuma di Indonesia doang ya, ada yang dibilang katanya ada di Thailand juga, di Singapura. Cuma kalau di Singapura sih yang setahu gua baca berita luar tuh udah pada diciduk-cidukin gitu loh, yang pada pakai praktek-praktek kayak begini gitu loh, cuci-cuci, ya dengan modus-modus dagang lah, bisnis atau apa-apa gitu. Oke, sekian gitu aja bahasan dari gua. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.